Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al mustami'in wal mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini, alhamdulillah, kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla duduk bersama melalui layar kaca. Kita tidak henti-hentinya untuk saling mengingatkan. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan kebenaran dan bersabar di atas kebenaran tersebut. Kemudian salawat serta salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan yang berbahagia ini masuk kita ke pelajaran yang ketujuh. Bagaimana taujihatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Petunjuk-petunjuk Nabi, arahan-arahan Nabi, bimbingan-bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam bijtinabil mufattirat, untuk menjauhi segala pembatal dan menjaga seluruh puasa kita. Tentu kita tidak mau sebagaimana disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam, rubba sha'imin laisa lahu hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang didapatkan dari puasanya kecuali al-ju', lapar, wal 'atash, haus. Kita tidak mau. Kita ingin memborong pahala yang disebut oleh Nabi SAW dalam firman Allah, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Semua anak Adam itu ada batasan pahalanya, ada kelipatannya kecuali puasa. Fa innahu li, aku yang punya, wa ana ajzi bihi, dan aku memberikannya balasan. Pada kesempatan yang mulia ini, bagaimana petunjuk Nabi SAW dalam menjaga puasanya? Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-187, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kalian benang putih. Apa dimaksud dengan benang putih di sini dalam ayat ini?
benang putih adalah bayadun nahar. Putihnya siang, putihnya pagi. Kemudian benang hitam adalah sawadul lail, gelapnya malam. Berarti jelas tiba waktu pagi, itulah dia minal fajar, dari waktu fajar. Kemudian sabda Nabi SAW dalam hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau berkata, marartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 18 khalat min Ramadan. Aku lewat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berlalu 18 hari Ramadan. Fa absara rajulan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang bagaimana yahtajim, sedang hijamah, sedang berbekam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aftaral hajim wal mahjum. Telah berbuka orang yang berbekam dan yang dibekam. Tetapi hadis ini mansukh, terhapus hukumnya dengan riwayat yang lain. Laisa 'alal hajimi ya qada, tidak ada qada bagi orang yang berbekam. Kenapa? Karena berbekam membatalkan puasa. Ini adalah riwayatnya mansukh, sudah terhapus. Maka dari ayat firman Allah Azza wa Jalla yang tadi, makan dan minum sampai jelas bagi kalian benang putih-putihnya fajar pagi, dari benang hitam-hitamnya malam beriringan pergi. Fayayuhal abd, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, tajannabil mufattirat, jauhkan segala pembatal di siang Ramadan dan seluruh waktu kita berpuasa meskipun di luar Ramadan. Namun lebih lagi diperhatikan Ramadan, karena Ramadan adalah wajib. Karena Ramadannya rukun. Maka jangan sampai kita melakukan dengan sengaja pembatal-pembatal puasa. Wahadil mufattirat, mana pembatal-pembatal tersebut? Kenali dia. Yang pertama, pembatal yang paling besar yaitu al-jima', berhubungan badan di siang Ramadan dengan sengaja, bukan karena lupa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu wa ahlaktu." Celaka aku dan aku mencelakai orang lain. Ada apa? Qala jama'tu fi nahari Ramadan. Aku berhubungan badan dengan istriku di siang Ramadan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fahal tajidu raqabatan ta'tiquha?" Ada hamba sah yang bisa kamu merdekakan? Enggak ada ya Rasulullah. Fahal tastati' an tasuma syahrain mutatabi'ain? Bisakah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? 1 hari aja enggak bisa ya Rasulullah, apalagi 2 bulan katanya. Fahal tastati' an tut'ima 60 miskina? Mampukah engkau memberikan 60 fakir miskin? Enggak bisa ya Rasulullah. Akhirnya dilepas oleh Nabi SAW. Fautian Nabi SAW, maka Nabi SAW dibawakan kurma, ya, ukuran zimbil 15 kilo atau 13 kilo. Nabi SAW bertanya, "Aina sa'il?" Mana yang bertanya? "Ini aku ya Rasulullah." Qala tasaddaq biha 'alal fuqara, sedekahi orang-orang fakir. Qala ya Rasulullah,
afqaru minni? Alayya afqaru minni? Ada lebih fakir dari aku ya Rasulullah? Demi Allah, di antara ya timur dan barat, utara, selatan kota Madinah ini tidak ada lebih fakir dari aku. Maka Nabi SAW mengatakan, idhab fa'athim wa ahlak, silakan kasih keluargamu, istrimu makan dari kurma ini. Ini pembatal yang pertama yang paling besar adalah al-jima'. Maka Allah Azza wa Jalla ya mengingatkan, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang boleh kalian gauli dia. Itu apa? Di malam hari. Yang sebelumnya tidak boleh hatta malam hari. Maka ini adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh di siang harinya, malam harinya diperbolehkan. Yang kedua, al-aklu wasyurbu amdan. Makan minum dengan sengaja. Dan yang semisal dengannya seperti disuntik, suntikan mengenyangkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadisnya, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man akala aw syariba nasiyan wa huwa sha'imun fa innama at'amahu Allah wa saqahu falyutim shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Siapa yang makan minum dengan sengaja dalam keadaan berpuasa, maka sempurnakan puasanya, karena yang memberinya makan dan minum adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka itu rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Ini benar-benar dia lupa. Yang ketiga, ta'ammud inzalil mani. Sengaja mengeluarkan mani. Karena bercumbu rayu atau mencium. Maka lihat Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, as-sawmu li. Puasa itu aku yang kasih pahala. Ana ajzi bihi, milik Allah, tidak ditentukan pahalanya. Kenapa sampai seperti itu? Ya da'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum. Karena siapa? Karena Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Yang ketiga, khuruj damil haid wan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas membatalkan puasa, tidak sah puasanya, tidak sah salatnya sampai dia suci. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda ketika menjelaskan, ma ra'aitu min naqisati dinin wa aqlin, aku tidak pernah melihat orang yang paling kurang agama, kurang akal. Nah, bagaimana dikatakan kurang agama? Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita itu ketika ada haid dan nifas dia tidak salat, tidak puasa? Fadzalika nuqsanu diniha, ini tanda kurang agamanya. Dan tentu haid dan nifas ini wanita tidak punya pilihan. Memang itu yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi mereka. Berbeda dengan pembatal-pembatal yang lainnya, perusak-perusak yang lainnya, orang bisa menghindari. Kalau ini tidak bisa dihindari. Masa haid, ya datang masa haid. Masa nifas, ya datang masa nifas. Kemudian berikutnya, yajibu alaika ayyuhas shaim, wahai orang-orang yang berpuasa, wajib atas kita semua tajannub, menjauhi ma yuaddi ilal fitr, yang membawa kepada pembatalan puasa dan yang menggiring kita kepada penyebab-penyebab batalnya puasa. Maka lihat Nabi SAW bersabda dalam hadisnya Laqit bin Sabirah tentang istinsyak, menghirup air ke dalam hidung di saat berwudu. Apa kata Nabi SAW? Wabaligh fil istinsyak illa an takuna sha'ima. Hiruplah air ke dalam hidung sekuatnya kecuali dalam keadaan berpuasa. Berarti kalau tidak puasa, hirup. Tapi kalau puasa, sedikit saja masuknya.
Kemudian berikutnya, bagaimana petunjuk Nabi dalam menjaga puasa kita? Yajibu alaika an tuhafidh, jaga ketika berpuasa perkara-perkara menghilangkan pahala puasa. Hanya dapat capek, hanya dapat lelah, hati-hati. Kal kadzib. Ini harus sering kita ulang-ulangi, dusta. Sekarang apa? Penyebar hoax, pembuat berita hoax, ghibah, adu domba, provokasi, wan namimah. Ya, ghibah wan namimah. Ya, menyebut keburukan-keburukan saudara kita. Kemudian jangan usil kepada orang terhadap anak, istri. Jangan suka teriak-teriak, hentikan permusuhan, perdebatan. Dengan demikian kita akan meraih kesempurnaan puasa tersebut. Bergembiralah, kita akan masuk dari pintu Rayyan. Yang di depan kita sudah hampir tiba Ramadan tersebut. Kemudian minal mufattirat, di antara yang membatalkan saum seseorang yaitu apa? Ta'ammudul qai', sengaja muntah. Bagaimana memasukkan jari ini ke mulut, atau apa sengaja mencium bau-bau busuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaqa'a 'amidan fa 'alaihi al-qadha." Siapa yang muntah dengan sengaja wajib qadha. Wa man dhara'ahu al-qai' fala qadha 'alaihi. Siapa yang terkalahkan oleh muntahnya maka tidak ada qadhanya, tidak sengaja. Jadi perhatikan perkara-perkara yang merusak puasa kita. Dan tadi kita sebutkan yang paling besar adalah jima'. Dan ini didapatkan atau hukumannya kafaratun mughalladhah, kafarah mughalladhah, berat. Dengan urutan yang tadi, merdekakan hamba sahaya yang beriman. Kalau tidak maka 2 bulan berturut-turut berpuasa. Kalau tidak maka mesti memberikan 60 fakir miskin makan sekali jima' di siang Ramadan. Kemudian baru kita sebutkan al-akl wasyurub, makan minum dengan sengaja. Maka oleh karena itu secara khusus disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza nasiya fa akala wa syariba." Apabila orang lupa lalu makan dan minum, falyutim shaumau, sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, Allah kasih dia makan, Allah kasih dia minum. Itu hadiah dari Allah tabaraka wa taala baginya. Maka dengan demikian seorang lupa ini tidak bisa dibuat-buat. Makan, minum, atau apa saja, puasa lanjut. Puasa kita sah, tidak ada dosa bagi kita. Maka dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, inni kuntu sha'ima." Aku sedang puasa, fa akaltu wa syaribtu nasiyan. Aku makan, minum, lupa. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At'amakallah wa saqaq." Allah yang kasih engkau makan, Allah yang kasih engkau minum, atim saumaka, sempurnakan puasamu. Poin berikutnya, tafaqqah fi ahkamis siyam. Dalami hukum saum agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan ilmu. Dan pelajari apa yang menjadikan puasa kita sah. Karena ini wajib atas setiap orang. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu kewajiban setiap muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Nah, apabila kita tidak mempelajari dengan apa penyebab puasa kita sah, ibadah kita sah, kalau kita tidak pelajari, kita mendapatkan dosa dengan dosa yang sangat besar. Kenapa? Kita akan beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Man 'abada Allah bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki.
Poin berikutnya, apabila seorang yang berpuasa melakukan sebagian pembatal, dia tidak tahu hukumnya. Kalau itu adalah membatalkan puasa, dianggap boleh. Maka yang seperti inilah syai' alaih, tidak mengapa baginya, ya, karena dia jahil. Poin berikutnya, ketika kita melihat kawan kita yang sedang puasa makan minum atau melakukan pembatal, ingatkan dia. Ingat, antum sedang puasa. Wajib bagi kita. Kenapa? Ini tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam suratul Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha keras siksanya. Tidak boleh kita diam. Ya, kecuali kalau kita tahu dia ada uzur, dia sakit atau safar. Kemudian poin berikutnya, yajuzu laka ayyuhas shaim. Wahai saudaraku yang berpuasa, wahai orang-orang berpuasa, boleh bagimu untuk mandi, mendinginkan badan. Berkumur-kumur, ya, apabila engkau mampu mengontrol air yang di mulutmu. Boleh mengambil handuk untuk mendinginkan kepala kita dan menyiramnya dengan air. Boleh di ruang ber-AC. Jangan persulit diri. Lihat kisah Abu Israel. Ketika hari Jumat dia berdiri di bawah terik matahari berpuasa. Nabi sedang berkhutbah. Ditanya oleh Nabi SAW sahabatnya, siapa di luar itu yang berdiri? Itu Abu Israel ya Rasulullah. Tanya kenapa dia bernazar untuk puasa berdiri di bawah terik matahari. Lalu Nabi SAW mengatakan, perintahkan dia duduk, dia berteduh dan dilanjutkan puasanya. Maka jangan paksakan diri kita. Dalam hal kebaikan, kalau memang harus berat kita jalani, sabar. Tapi memberatkan diri dalam kebaikan tidak diberati oleh syariat kita, maka inilah kesalahan dan dosa. Dan ini tanattu', ta'ammuk, berlebih-lebihan. Dan Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang-orang berlebih-lebihan, celakalah orang-orang berlebih-lebihan. Kemudian, la yakun 'indaka ayyuhal muslim harajun min ra'ihati famika in kunta sha'iman. Wahai saudaraku, wahai kaum muslimin yang sedang berpuasa, jangan merasa minder dengan bau mulut ketika kita berpuasa. Maka pegang siwak. Ambil siwak. Pegang selalu siwak. Lihat apa kata Nabi SAW. Memberikan orang-orang yang sedang saum ini gembira, berita gembira dikarenakan bau mulut mereka. Nabi SAW bersabda, la khalufu famis saimi atyabu indallah min rihil miski. Wangi mulutnya orang-orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari kasturi. Begitu sebabnya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala membawakan di dalam Fathul Bari, apa kata beliau yang sudah kita sebutkan, bahwasanya khaluf a'zam min damis syahadah. Bau mulutnya orang berpuasa lebih agung di sisi Allah Azza wa Jalla dari darahnya orang yang mati syahid. Kemudian poin berikutnya, la yufattiru as-sha'im sahabud dam. Orang yang cek darah tidak membatalkan puasanya. Demikian bakhahur rabu, orang yang menggunakan pentolin karena sesak napas tidak membatalkan puasanya.
Au qatratul ain, orang memakai tetes mata tidak membatalkan puasanya. Atau telinga, atau al-ibar ghair al-mughadhdhiyah, demikian juga suntikan yang tidak mengenyangkan. Wal minzar, memasukkan kamera di dalam perut kita. Wa ibar al-insulin, kemudian untuk insulin, afanallahu wa iyyakum, orang yang sedang terkena diabetes harus menyuntikkan insulin. Semuanya ini la yuftaru biha shaim, tidak membatalkan puasa orang yang sedang berpuasa. Maka inilah dia keindahan syariat kita, bagaimana keagungan syariat kita dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga puasa kita. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa meraih kesempurnaan dalam berpuasa dan masuk kita di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadithul qudusi, as-siyamu li wa ana ajzi bihi, saum itu adalah milikku dan aku yang membalasnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, habislah poin dari majelis kita pada kesempatan malam ini, majelis yang ke-7. Kemudian selanjutnya akan kita bawakan lataif, faedah-faedah dari Kitabus Siyam, dari penjelasan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Faedah pertama, Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan ar-raddu ila kitab wa sunnah inda tanazu. Ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi perbedaan pendapat, wajib kita kembalikan kepada Al-Quran was sunnah as-sahihah. Apa kata beliau? Al-hujjatu indal ikhtilaf fil masiri ilal kitabi was sunnah. Hujjah, dalil, bukti ketika kita berselisih pendapat, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Jikalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah Al-Qur'an, kembalikan kepada Rasul waktu Nabi hidup dan sunnahnya setelah meninggal dunia. Faedah yang kedua, al-qublah lis-shaim wa in kana syabban. Orang yang sedang berpuasa, bagaimana hukum mencium istrinya meskipun dia masih muda? Qalat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ahwa ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilani. Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mencium aku, lalu aku berkata, faqultu inni sha'imah, ya Rasul, aku sedang puasa. Faqala wa ana sha'im, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku juga berpuasa. Faqabbalani, Nabi menciumku. Maka mencium istri di saat berpuasa ini tidak membatalkan puasa, tetapi ingat, wa kana amlakakum liirbihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mampu menahan nafsu dan syahwatnya. Maka ketika seorang mencium istrinya di siang Ramadan, dia harus mampu menahan nafsu dan syahwatnya. Kemudian faedah berikutnya, kenapa mencium tidak termasuk membatalkan puasa? Karena diqiyas dengan al-madmadah, berkumur-kumur. Apa sisi kesamaannya? Beliau Ibnu Hajar mengatakan, wa min badi'i ma ruya fil qublah lis-shaim. Riwayat yang paling indah tentang orang sedang berpuasa mencium istrinya, Nabi SAW bertanya, ya, atau Nabi SAW bersabda kepada yang bertanya tentang mencium istri, ara'aita law tamadmadta, bagaimana pendapatnya jika engkau berkumur-kumur? Beliau mengatakan di sini Nabi memberikan isyarat kepada pemahaman yang sangat indah,
Sebagaimana berkumur-kumur tidak membatalkan puasa, padahal yang namanya kumur-kumur itu adalah awal dari minum, pembuka dari minum. Sebagaimana jima itu pembuka dan pendorong dari, atau sebagaimana mencium itu pendorong dari jima dan pembuka dari jima. Minum merusak puasa, jima merusak puasa. Tetapi berkumur-kumur tidak merusak puasa, maka mencium pun juga tidak merusak puasa, kecuali kalau keluar mani. Kemudian berikutnya, al-kuhl lis-shaim. Bagaimana hukum orang sedang berpuasa memakai celak mata? Abu Daud meriwayatkan dari jalan Al-A'mash, dari jalan Yahya ibn Isa dari Al-A'mash, dia berkata, "Ma ra'aitu ahadan min ashabina yakrahul kuhl lis-shaim." Tidak ada satu pun dari para sahabat kita membenci al-kuhl, memakai celak mata ketika berpuasa. Kemudian faedah terakhir, ada suatu lelucon yang sangat lucu tentang orang yang terbiasa makan dan minum nasian. Ya. Terus menerus lupa makan minum, padahal dia berpuasa. Minal mustatrafat, kata Ibnu Hajar. Di antara cerita yang lucu, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya dari Ibnu Jurayj dari Amr bin Dinar, ada seorang datang kepada Abu Hurairah mengatakan, "Asbahtu shaiman fanasitu fata'imtu." Di waktu pagi aku berpuasa, lupa, akhirnya makan minum. Ya, fanasitu fata'imtu, aku lupa, akhirnya aku makan. Qala la ba'sa. Abu Hurairah mengatakan, enggak apa-apa, puasamu lanjut. Qala thumma dakhaltu ala insanin fanasitu wa ta'imtu wa syaribtu. Kemudian aku bertamu lagi, katanya. Begitu aku bertamu, aku lupa, aku makan, aku minum, katanya. Qala la ba'sa at'amaka Allah saqaq. Tidak mengapa, Allah yang kasih kamu makan, Allah kasih kamu minum. Thumma qala dakhaltu ala ahar fanasitu fata'imtu. Kemudian aku lagi berkunjung ke tempat lain, aku lupa, akhirnya makan minum juga. Faqala Abu Hurairah, anta insanun lam tata'awwadus siyam. Abu Hurairah mengatakan, kamu ini orang yang tidak terbiasa berpuasa. Itulah dia para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini? Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, bisa melayangkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di sini ada pertanyaan yang pertama dari pemirsa MKSS TV. Bagaimana kaidah kita mendoakan kantor kita di masa ini? Karena kantor perantara rezeki kita, namun pemilik kantor adalah orang kafir. Apakah ini diperkenankan, Ustaz? Pertama, untuk urusan duniawi kita mendoakan, dan tentu tidak ada kaitannya dengan agama, hanya pekerjaan, tidak ada masalah. Ya, namun jangan lupa doakan yang lebih penting lagi pemilik kantornya agar diberikan hidayah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana usaha kuliner hukumnya? Mencicipi makanan tanpa ditelan. Boleh, tidak ada masalah. Ya, sekedar tahu bagaimana rasanya, sudah cukup garamnya apa tidak. Dan indera perasa ini hanya di lisan saja, sama artinya berkumur-kumur. Yang penting jangan ditelan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah masih ada kesempatan untuk mengqada puasa yang rusak? Kita katakan masih ada kesempatan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian dari pendengar suara Qalbu Jayapura, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah membatalkan puasa saat berdagang namun berbuat curang? Nabi SAW bersabda, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan termasuk golonganku.
Kita katakan dalam mazhab Ibnu Hazm semua dosa pembatal puasa. Dan ini adalah bohong. Bohong ini ya puasanya sah tetapi tidak berpahala. Wallahu taala ala wa alam. Seorang ibu 3 anak baru berapa bulan resign dari bank, tetapi saya belum bisa tenang dan selalu cemas karena suami masih kerja di bank. Bagaimana seharusnya bersikap? Terus nasihati, kemudian bangun usaha yang lain yang jauh dari riba. Wallahu taala ala wa alam. Di tempat saya sab tidak rapat atau sesuai sunnah. Saya coba rapat malah selalu menghindar. Bagaimana sikap kita seperti ini? Sudah saya jawab ini. Kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla semampu kita. Jangan kita paksakan, ya, asal kita bimbing, ya. Kalau tidak mau, maka kembali urusannya dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam ini, ada yang ingin dipertanyakan, masih ada waktu kita untuk bertanya jawab. Baik, kita akan ambil pertanyaan berikutnya dari pemirsa MKSS TV juga. Ustadz, dalam keadaan kondisi sekarang ini saat di rumah ana tidak sholat di masjid karena wabah dan takut karena wabah. Namun saat di kantor ana malah berjamaah di kantor, ana juga sudah masuk zona merah. Sama kayak di rumah, ana jamaah di kantor karena sebelum masuk kantor sudah cek suhu. Apakah ini tidak kontradiksi sholat jamaah saya? Pertama kita katakan, kalau di kantor dinyatakan aman, ya tidak ada masalah. Ya, namun kalau dinyatakan tidak aman, maka apa bedanya masjid kampung dengan kantor? Tetap hukumnya sama. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian, bagaimana menentukan bolehnya berbuka jika matahari terbenam tanpa menunggu azan? Sedangkan beberapa waktu ini saya sering melihat cahaya matahari walaupun sudah azan. Beda cahaya dengan mataharinya. Matahari bisa tenggelam, tetapi ya cahaya masih ada. Karena cahaya itu akan hilang apabila benar-benar gelap, baru hilang. Maka lihat hadis Abdullah bin Abi Aufa. Ya, kita tidak disuruh lihat cahaya. Antara yang di atas onta dengan Nabi di bawah, Nabi berbuka. Sahabat mengatakan, tunggu agak sore ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? Bagimu siang, bagi saya malam. Jadi jangan lihat cahaya. Bundaran matahari itu dilihat. Karena Nabi mengatakan, wa gharabatis syams. Terbenam matahari. Bukan masih cahayanya. Kalau menghitung cahayanya, nanti terbit bintang baru hilang cahayanya. Dan itulah puasanya Yahudi dan Nasrani. Wallahu ta'ala ala wa alam. Puasa bulan ini saya masih dalam pemberian ASI kepada bayi. Apakah boleh tidak berpuasa karena takut kualitas ASI berkurang? Pertama, ya, dari mana kita tahu kurang kualitasnya kalau tidak dicek? Yang disebut oleh para ulama khawatir anaknya. Kenapa ASINya berkurang? Bukan kurang ya gizinya. Karena kita tidak tahu gizi itu kecuali dengan cek. Mengkhawatirkan anak kita tidak dapat minum. Kenapa? Karena tidak ada asupan makanan yang masuk, air tidak ada masuk, akhirnya kering. Ini yang diperbolehkan. Tapi kalau tetap ada airnya, meskipun puasa, puasa. Dan tentu berbeda dari satu wanita ke wanita yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah mengurangi pahala puasa saat bekerja? Saya berinteraksi dengan lawan jenis. Kita katakan, kalau tetap kita menjaga jarak dan seperlunya saja, maka sambil kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam.
Bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat fitrah setelah selesai sholat Idul Fitri dikarenakan lupa? Kalau lupa tidak ada masalah insyaallah. Yang disengaja maka itu man addaha qabla shalah fahiya sadaqatun maqbulah, kata Nabi SAW. Siapa menunaikan zakatnya sebelum sholat itu zakat diterima. Adapun sehabis sholat maka itu sedekah biasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian di kampung saya ada malam nisfu Sya'ban menghususkan sholat. Bagaimana hukumnya? Hukumnya ini mengada-ada dalam agama dan mardud tertolak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa zakat fitrah dengan zakat fitri dan zakat fidyah? Pertama, tidak ada bedanya fitrah maupun fitri. Ya, dia itu dikatakan zakatul fitr, di zakat dia wajib zakat karena ungkapan rasa syukur dia bisa berbuka setelah sebulan berpuasa. Adapun fidyah itu bukan zakat fidyah. Fidyah adalah dikarenakan tidak saum di siang Ramadan, dikarenakan ada uzur yang mengharuskan dia membayar fidyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukum kalau tidak mampu puasa karena menyusui anak bayi umur 2 bulan lebih? Kita katakan bahwasanya dia diperbolehkan, wa 'alal ladzina yutiqunah, dan orang-orang berat untuk berpuasa, fa fidyah, maka cukup fidyah. Kalau tidak puasa mana lebih afdal, bayar fidyah atau ganti? Bukan mana lebih afdal, mana yang ada dalilnya atau mana lebih dekat. Maka kita katakan bahwasanya lebih dekat dia cukup membayar fidyah saja. Meskipun ada para ulama kita lah Hanabilah dan yang lainnya wajib qadha dan dirincikan karena mengkhawatirkan diri sendiri dan mengkhawatirkan bayi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika saya lupa belum membayar hutang puasa tahun-tahun sebelumnya, jumlahnya berapa? Ya sudah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak perlu untuk diganti dan hanya perbanyak puasa-puasa sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apakah ada keutamaan wanita hamil dan menyusui berpuasa Ramadan? Ya jelas ada keutamaannya karena itu hukum asalnya. Ya, adapun dia tidak berpuasa karena tidak mampu itu keringanan. Ya, itu adalah keringanan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini bisa bertanya melalui kolom komentar. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita tambahan ilmu pada kesempatan malam ini. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Bapak Didin Zainuddin. Mana lebih utama membayar zakat langsung ke yang berhak atau melalui pengurus? Pertama kita katakan hukum asalnya pengurus ini dibentuk oleh negara. Tapi zakat al-fitr tidak ada yang mengurus, dibuat inisiatif dikumpulkan di masjid. Nah sekarang mana lebih utama, apakah melalui amil atau langsung? Tergantung maslahatnya sekarang. Dan lihat amilnya faham apa tidak. Kalau tidak faham maka apa langsung saja kepada yang mustahik, yang berhak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya. Baik, kemudian saya baru kenal kajian sunnah. Bagaimana hukum musik, religi atau solawat? Pertama, musik tidak ada yang religi dalam Islam. Kenapa? Karena musik ini haram. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan jangan toleh apa yang diungkapkan oleh Ibnu Hazm yang berusaha melemahkan riwayat tersebut. La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal ma'azib. Akan ada sekelompok orang dari umatku yang menghalalkan sutra, menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan alat-alat musik. Berarti apa? Ini hukumnya haram. Adapun orang bersalat sesuai dengan petunjuk Nabi, ini adalah sunnah.
Tapi solawatan dengan cara yang dibuat-buat diiringi dengan musik, ini adalah perbuatan yang haram, bukan saja perbuatan bid'ah. Ya, bukan salawatnya, tetapi lantunannya, iringan musiknya yang tidak diperkenankan dalam syariat kita. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum jika berpuasa baru diruqyah? Apakah puasa kita batal atau makruh? Kita katakan bahwasanya minta diruqyah kapanpun tetap ini adalah makruh. Ya, minta diruqyah kapanpun tetap makruh, ya, termasuk juga dalam keadaan berpuasa. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah sholat sunnah kondisi duduk tanpa uzur? Boleh, tetapi pahalanya setengah dari pahala yang berdiri. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah zakat mal disalurkan ke kerabat keluarga jauh? Itu yang lebih utama. Apa kata Nabi SAW? As-sadaqatu alal fuqara sadaqatun. Sedekah kepada fuqara itu sedekah biasa. Wa sadaqatun alal aqriba alal qarib sadaqatun wasilah. Adapun bersedekah kepada kerabat itu adalah sedekah sekaligus menyambung kekerabatan. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara beretikaf jika seandainya corona masih mewabah? Etikaf di masjid rumah kita saja. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apa hukum kalau suami sudah mengucapkan kata cerai lebih dari 3 kali? Selama ini setiap ucapan cerai besok sudah kumpul lagi. Beberapa bulan kemudian ucap cerai lagi, besoknya sudah kumpul. Dan ini begitu seterusnya. Ini memain-mainkan talak. Maka lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan aku talak engkau 3 kali, langsung dijatuhkan 3 oleh Umar. Kenapa? Supaya orang jangan memainkan hukum. Kalau sudah 3 kali sudah tidak ada lagi untuk bisa kumpul, kecuali harus menikah dengan laki-laki lain wanita tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa ada doa khusus ketika kita menyerahkan zakat fitri kepada penerima tersebut? Tidak ada kita yang menyerahkan, tapi yang menerima ada. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan, Allahumma salli ala al ibn Abi Aufa. Allahumma salli ala al ibn Abi Aufa. Nah, sekarang tergantung. Misalkan, ya, Muhammad Maliki menyerahkan zakat ke saya, maka saya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad Maliki. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah boleh memberi zakat kepada keluarga dekat yang kurang mampu? Boleh. Selama itu bukan dalam tanggungan kita, boleh kita memberi zakat kepadanya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bila imam mengucapkan Sami Allah liman hamidah, apakah makmum mengikuti? Iya, diikuti juga oleh makmum, hanya jangan mendahului makmum atau imam dengan ucapan Rabbana lakal hamdu. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian di kampung saya tarawih 23 rakaat. Apa hukumnya jika saya berhenti pada 8 rakaat dan mencukup komite 3 rakaat di rumah sehingga menjadi 11 rakaat? Boleh apa tidak? Mengenai bolehnya, boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini yang memiliki pertanyaan, ya, kami silahkan. Silakan bagi para pemirsa, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, bagaimana jika seorang kecelakaan lantas dia diimpus tapi masih berpuasa, apakah hal ini batal? Kalau impus itu adalah sebagai makanan, maka hukumnya batal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bolehkah kita bersedekah dengan niat harapan kesembuhan? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi tentunya yang pertama adalah bersedekah karena Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung, yang ingin bertanya, masih ada waktu untuk bertanya.
Baik, pertanyaan berikutnya, mana lebih utama Ustadz, sholat tarawih di rumah dengan di masjid namun bacaannya cepat kilat seperti di kampung? Pertama, nasihati supaya tidak cepat kilat, supaya semua mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak mau, maka apa? Cari tempat lain yang dekat kepada cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala ala wa alam. Kemudian, bolehkah kita zakat kepada saudara kandung? Boleh. Kalau dia memang tidak mampu dan bukan tanggungan kita kesehariannya, boleh kita zakati. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, bolehkah doa seperti ini? Kalau anda karyawan, tolong doakan bos Anda dalam salat kalian agar perusahaan tetap berjalan dan bertahan di masa sulit buat mereka, karena mereka inilah perantara rezeki kalian. Pertama kita katakan, ya, jangan hanya berdoa urusan dunia. Urusan dunia kita berdoa tidak ada masalah, tetapi jangan lupa urusan akhirat kita. Ya, masalah kita berdoa untuk kebaikan urusan dunia kita, ya, dan perusahaan tersebut dimiliki orang-orang kafir. Meskipun demikian, tetap ya kita berdoa supaya usaha ini diberikan kesuksesan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kesuksesan yang hakiki adalah selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, sahkah zakat fitrah saya jika dikeluarkan di Indonesia sedangkan saya di Saudi malam Idul Fitri? Pertama kita katakan bahwasanya hukum asalnya di mana kita tinggal, di sana kita mengeluarkan zakat. Ya. Dan diberikan kepada fuqara setempat. Tapi andai kata pun yang di Indonesia mengeluarkan zakat, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah kalau sudah talak lebih dari 3 dan seterusnya ke pengadilan agama? Pertama, kalau ke pengadilan agama, ya mesti akan dijatuhkan 1. Ya. Kenapa? Karena